Sobat muda, selamat Hari Pahlawan. Setiap tahun di tanggal 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ini adalah puncak perlawanan rakyat Indonesia pada pertempuran Surabaya yang pecah tepat di tanggal 10 November 1945. Kala itu, para tentara dan misilis Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda. Akibat pertempuran tersebut, seketika kota Surabaya porak-poranda dan hancur. Lebih dari 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Jadi tidak heran ya jika Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, berdirilah Museum 10 November dan Tugu Pahlawan di kota Surabaya. Kali ini, tim Indonesia mau mengajak sobat muda melihat langsung seperti apa Museum 10 November dan Tugu Pahlawan serta koleksi apa saja yang ada di sana. Sudah siap? Let's go! Berlokasi di Jalan Pahlawan, alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November adalah bangunan yang didirikan untuk mengenang keberanian arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Monumen Tugu Pahlawan didirikan terlebih dahulu, yaitu pada 10 November tahun 1951. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Sedangkan Museum 10 November didirikan pada 10 November tahun 1991 dan diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan panggilan Gus Dur pada 19 Februari tahun 2000. Museum ini berada di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Sobat muda, melihat sekilas seolah hanya ada Tugu Pahlawan di area seluas 1,3 hektare ini. Berjalan dari lahan parkir, kamu akan disambut oleh patung Bung Karno dan Bung Hatta lengkap dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Patung ini semakin estetik dengan adanya tulisan penyemangat perjuangan di tiang-tiangnya, seperti kata merdeka, kalimat once and forever di Indonesian Republic, hingga kalimat merdeka atau mati yang mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan. Melewati patung Bung Karno dan Bung Hatta, berdiri tegak dan gagah, monumen berwarna putih setinggi 41,15 meter. Tugu ini berbentuk seperti paku terbalik atau lingga dan didesain oleh arsitektur Insinyur R. Suratmoko. Berjalan di sisi kiri dan kanan lapangan, sobat muda bisa melihat patung tokoh pejuang Surabaya beserta kisahnya yang tergambar dalam mural tepat di belakang patung. Seperti patung Bung Tomo lengkap dengan kisah perjuangannya di Surabaya. Lalu di sebelah kanan patung juga dipamerkan mobil Bung Tomo. For your information sobat muda, tepat di belakang Tugu Pahlawan terdapat patung pejuang dengan pose memegang bambu runcing dan ada pula yang terbaring. Di bawah patung ini bertuliskan makam pahlawan tak dikenal. Ya, tepat di Tugu inilah peristiwa pertempuran 10 November terjadi. Sobat muda, sekilas hanya terlihat bangunan tugu, patung tokoh pejuang dan kendaraan pejuang seperti tank dan meriam. Lalu di manakah Museum 10 November? Dilihat dari atas, ada dua bangunan atap kerucut berwarna hijau di sisi kiri dan kanan Tugu Pahlawan. Inilah pintu masuk dan keluar museum. Ya, Museum 10 November berada di bawah tanah sehingga hanya atapnya saja yang terlihat. Penempatan ini dilakukan agar tidak mengganggu pemandangan Tugu Pahlawan yang sudah dibangun jauh lebih dulu dari Museum 10 November. Sekarang kita masuk ke museum. Memasuki area museum, sobat muda disambut piramida terbalik dari foto-foto gedung bersejarah yang ada di kota Surabaya. Berjalan turun, di sebelah kanan terdapat relief pertempuran di Viaduk KA atau rel atas kereta api. Gambaran pertempuran ini terjadi tepat di museum dan Tugu Pahlawan ini berdiri. Selain itu, sobat muda juga bisa melihat gambaran peran perempuan di garis belakang pertempuran dengan mengantarkan perbekalan makanan dan doa tulus ibu memberangkatkan anaknya berperang. Berjalan lebih dalam, ada eskalator dan tangga yang membawamu turun lebih dalam ke area museum. Kamu disambut foto-foto bersejarah yang pernah terjadi di Surabaya.
Berjalan sedikit ke kanan terdapat monumen dengan nama-nama pejuang yang gugur. Berjalan ke kiri adalah pintu masuk ruang pameran museum. Berjalan lebih dalam ke ruang pameran, sobat muda disambut oleh diorama pahlawan yang berjuang di peristiwa 10 November. Selain itu, juga terdapat patung berseragam polisi istimewa, seragam tentara BKR dengan pangkat letnan muda atau letnan pembantu. Ada topi dan pin polisi istimewa hingga kalender terbitan tahun 1945. Ada pula diorama yang menunjukkan peristiwa ikonik di mana Bung Tomo berada di dekat sebuah radio jadul miliknya yang menjelaskan asal suara rekaman pidato yang berhasil menggerakkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan sekutu. Di sini, sobat muda juga bisa belajar sejarah Surabaya di masa proklamasi dan pasca proklamasi, sejarah pembangunan Tugu Pahlawan dan Rumah Sakit Simpang. Tahukah kamu, sobat muda, Rumah Sakit Simpang menjadi salah satu rumah sakit tertua di Surabaya. Rumah Sakit Simpang adalah rumah sakit militer yang awalnya hanya menerima pasien dari kalangan militer. Seiring berjalannya waktu, Rumah Sakit Simpang juga merawat pasien warga sipil dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Bahkan saat peristiwa 10 November terjadi, hampir seluruh korban dibawa ke rumah sakit ini. Sobat muda, naik ke lantai 2 ruang pameran, kamu disambut dengan piramida terbalik, foto Bung Karno dan Bung Hatta, serta sejumlah wajah tokoh yang berperan dalam peristiwa 10 November. Selain itu, di lantai ini dipamerkan banyak senjata yang direbut oleh para pejuang dari tentara Jepang, Inggris, dan Belanda. Selain itu, ada pula koleksi sepeda kuno yang pernah digunakan arek-arek Surabaya sebagai alat transportasi. Sobat muda, Museum 10 November juga menyediakan bermacam buah tangan yang bisa jadi kenang-kenangan perjalananmu di museum ini loh. Oh ya sobat muda, masuk ke Monumen Tugu Perjuangan gratis ya. Namun jika kamu ingin mengunjungi Museum 10 November, kamu harus membeli tiketnya secara daring atau e-tiket. Tahap pertama, kamu bisa scan code bar yang ada di pintu masuk museum atau bisa mengaksesnya di tiketwisata.surabaya.go.id, lalu pilih destinasi wisata seperti Museum 10 November. Pilih hari kunjungan dan jam kunjungan dan pesan tiket. Kamu bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank, kris, maupun bayar langsung di loket museum. Museum buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Yuk belajar sejarah di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November.